Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul manan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mab'usu bi asrafil adyan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fajal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, kalimatnya bukan ya ayuhannas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Maka ayat ini ditujukan untuk umat Islam, sehingga kalimatnya tidak ya ayuhannas, tidak hai orang-orang, hai manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya hai umat Islam, ittaqullaha haqqa tuqatih, taatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat. Artinya apa? Artinya taatnya harus konsisten, harus istiqomah. Jangan sampai ketika Ramadan kita taat, habis Ramadan tidak taat lagi. Lalu taat lagi, lalu tidak taat lagi. Karena jika ketaatan kita demikian adanya, terutama di dalam melaksanakan sholat, maka bisa-bisa kita mati dalam keadaan tidak diakui keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat selanjutnya mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, maka ayat ini menegaskan bahwa banyak umat Islam yang mati dalam keadaan tidak Islam. Di antaranya adalah umat Islam yang mati dalam keadaan tidak mau sholat, tidak mau sujud, tidak mau tunduk, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat Iwatul Iman, jika air laut ada pasang dan ada surut, maka begitulah tingkat keimanan kita. Terkadang naik, terkadang turun. Terkadang di atas, terkadang di bawah, dan ini dialami oleh Rasulullah SAW. Al-imanu yajid wa yanqus. Nah, karena tingkat keimanan kita demikian adanya, maka untuk menjaganya dalam ibadah kita harus senantiasa istiqomah. Ibadah tidak boleh lelah, tidak boleh lengah, tapi harus senantiasa mujahadah, bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena waktu terus bergulir. Sedangkan jadwal kematian kita sudah ditetapkan ketika kita ada dalam kandungan ibu kita. Sehingga dengan bergulirnya waktu, maka makin sedikit jatah usia kita. Semakin bergulirnya waktu, maka semakin sedikit kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat Iwatul Iman, banyak manusia yang tertipu, terlena oleh kehidupan dunia yang sesaat sehingga melupakan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Mereka tidak sadar bahwa tujuan hidup ini semata-mata hanya untuk beribadah. Ada orang yang sudah sadar bahwa tujuan hidup ini untuk beribadah ketika usianya masih kanak-kanak. Ada orang yang sudah sadar bahwa tujuan hidup ini untuk beribadah ketika usianya mulai beranjak remaja. Ada orang yang baru sadar ketika usianya sudah dewasa. Ada orang yang baru sadar ketika usianya sudah tua. Bahkan banyak yang baru sadar ketika dirinya sudah ada di dalam kubur. Ketika jasadnya sudah dimasukkan ke dalam kubur. Ketika sanak saudaranya yang mengantarkan ke tempat pemakaman mulai pulang meninggalkannya. Maka dalam hitungan 7 langkah kaki setelah para pengantar jenazah pulang, malaikat penjaga kubur yaitu malaikat mungkar akan mendatanginya dalam wujud yang sangat mengerikan, menakutkan dan menyeramkan. Lalu dengan penuh amarah malaikat mungkar akan bertanya dengan suara yang menggelegar yang akan memekakkan telinga, "Man rabbuka?" Nah, pada saat itu banyak jenazah terbangun dalam kondisi ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu banyak jenazah yang baru menyadari bahwa ternyata tujuan hidup ini hanya untuk beribadah. Dan kesadaran pada saat itu adalah kesadaran yang sia-sia.
Kesadaran yang tiada arti, kesadaran yang sama sekali sudah tidak bisa diperbaiki. Sidang Jumat Iwatul Iman, kematian memang sebuah misteri. Tapi pasti akan terjadi pada setiap diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan mendatangi seseorang. Ketika usia mudakah, ketika usia tuakah, ataukah ketika usia sudah senja. Namun pertanyaannya bukan kapan kita mati, tapi dalam kondisi apa kita mati. Mati dalam ketaatan atau mati dalam kemaksiatan. Nah, perlu Hatib tegaskan bahwa kemaksiatan yang terbesar yang dilakukan oleh seorang umat Islam itu bukan maling, Pak, bukan korupsi, bukan mencuri, bukan berjudi, bukan minum homer, bukan membunuh. Tapi kemaksiatan yang terbesar yang dilakukan oleh seorang umat Islam yaitu ketika berani meninggalkan sholat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan bahwasanya semua para ulama sepakat, semua para ulama tidak ada perbedaan, semua para ulama sepakat sependapat bahwa dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah dosa meninggalkan sholat. Dosanya lebih besar daripada merampas harta, artinya maling, korupsi, merampok. Lebih besar daripada merampas jiwa, artinya membunuh. Lebih besar daripada judi, minum homer, bahkan berzina. Nah, bahkan dalam buku 30 kisah teladan karangan Syekh Abdurrahman Ar-Raisi, buku tersebut tebalnya ada 12 jilid, 12 buku. Dalam buku tersebut ada hadis yang mengatakan bahwa dosanya orang yang sekali meninggalkan sholat sama dengan membunuh 70 nabi, lalu membakar 70 Al-Quran, lalu berbuat jinah dengan ibu kandung di dalam Ka'bah. Naudzubillah summa naudzubillah. Sidang Jumat Iwatul Iman, jika melihat hadis maudhu tersebut, maka betapa besarnya orang yang meninggalkan sholat, dosa meninggalkan sholat. Nah, padahal banyak hadis sahih yang lebih tegas lagi daripada itu. Yaitu banyak hadis-hadis sahih yang menegaskan bahwa ketika seseorang meninggalkan sholat, maka hukumnya kafir. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Baina rajuli wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kekafiran yaitu ketika berani meninggalkan sholat. Dalam hadis lain Rasul bersabda lebih tegas lagi, "Man taraka sholatan mu'tamidan faqad kafara jihara." Barang siapa yang berani meninggalkan sholat dengan disengaja, maka sungguh dia telah kafir dengan sesungguh-sungguhnya. Sidang Jumat Iwatul Iman, sebanyak apapun dosa kita, kalau masih ada hitungan dosanya, maka berarti masih diakui keislamannya. Tapi kalau sudah dikatakan kafir, maka sudah tidak akan dihitung lagi berapa banyak dosanya dan berapa banyak kebaikannya. Karena bagi orang kafir sama saja, walaupun dosanya sedikit, walaupun kebaikannya banyak, tetap tempatnya di neraka selama-lamanya. Kenapa bisa demikian? Jawabannya karena kafir itu tidak menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan orang-orang yang di luar Islam saja, Pak, tapi orang Islam yang tidak mau sholat. Ketika orang Islam tidak mau sholat, sama sekali tidak mau sholat, maka berarti dia tidak menyembah Allah. Ketika tidak menyembah Allah, maka berarti tidak menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang tidak menuhankan Allah, tempatnya di akhirat nanti binari jahannam khalidina fiha abada, tempatnya neraka jahanam, kekal abadi untuk selama-lamanya. Selama-lamanya tidak akan diangkat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat Iwatul Iman, hati-hati. Jangan sampai salah menafsirkan atas apa yang telah Khatib sampaikan. Jangan menganggap bahwa mencuri dosa yang ringan. Mencuri adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada hambanya yang melakukan pencurian. Saking murkanya sampai-sampai menetapkan hukum potong tangan bagi umat Islam yang melakukan pencurian. Tapi perlu disampaikan bahwa kemurkaan Allah tidak sampai pada puncaknya. Buktinya tidak ada satu dalil pun yang mengatakan ketika seorang umat Islam mencuri, maka dia sudah menjadi kafir. Jadi sekalipun mencuri masih tetap diakui keislamannya. Begitupun berzina. Berzina bukan dosa yang ringan. Berzina adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada hambanya yang melakukan perzinahan. Saking murkanya sampai-sampai menetapkan hukum rajam bagi umat Islam yang melakukan perzinahan.
Tapi perlu disampaikan bahwa kemurkaan Allah tidak sampai pada puncaknya. Buktinya tidak ada satu dalil pun yang mengatakan ketika seorang umat Islam berzina, maka dia sudah menjadi kafir. Jadi sekalipun berzina masih tetap diakui keislamannya. Begitupun membunuh bukan dosa yang ringan. Membunuh adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada hambanya yang melakukan pembunuhan. Saking murkanya sampai-sampai menetapkan hukum bunuh lagi bagi umat Islam yang melakukan pembunuhan. Tapi perlu disampaikan bahwa kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sampai pada puncaknya. Buktinya tidak ada satu dalil pun yang mengatakan ketika seorang umat Islam membunuh, maka dia sudah menjadi kafir. Jadi sekalipun membunuh masih tetap diakui keislamannya. Tapi ketika seorang umat Islam berani meninggalkan sholat, maka dengan begitu banyak dalil yang menegaskan tentang kekafirannya. Hadirin sidang Jumat, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kafir kepada hambanya, itu adalah puncak kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Analoginya ibarat ada orang tua yang marah besar pada anaknya, lalu orang tua tersebut mengatakan kepada anaknya bahwa engkau sudah bukan anakku lagi. Dan tentunya jarang sekali ada orang tua yang mengatakan kata-kata itu kepada anaknya. Kenapa? Karena kata-kata itu hanya akan keluar dari mulut orang tua ketika seorang anak melakukan pembangkangan yang sangat besar. Ketika seorang anak melakukan pembangkangan yang sangat besar, maka kemurkaan orang tua akan sampai pada puncaknya. Dan ketika kemurkaan orang tua sampai pada puncaknya, maka orang tua akan mengatakan bahwa engkau sudah bukan anakku lagi. Nah, maka begitupun ketika Allah mengatakan kafir kepada hambanya, maka itu adalah puncak kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kafir pada hambanya, itu sama saja berarti Allah mengatakan bahwa engkau sudah bukan hambaku lagi. Sidang Jumat, pertanyaannya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai marah besar, sampai murka yang luar biasa, sampai mengatakan kafir kepada umat Islam yang tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau ibadah? Jawabannya, karena itu adalah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah. Silakan cari dari 6.666 ayat Al-Quran. Silakan cari dari jutaan hadis yang ada, baik hadis yang sahih, baik hadis yang dhaif, bahkan hadis yang maudhu sekalipun, maka kita tidak akan pernah menemukan tujuan lain Allah menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kecuali sesuai dengan surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku akan menciptakan jin, kata Allah, wal insa, dan manusia illa kecuali liya'budun, hanya untuk beribadah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bukan hanya untuk sekolah, bukan hanya untuk menikah, bukan hanya untuk cari nafkah, tapi untuk ibadah, dan ibadah. Nah, ibadah yang paling utama adalah ibadah sholat. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini tidak ada lain hanya untuk sholat, dan sholat. Tidak ada lagi, Pak. Apa buktinya? Buktinya perintah sholat itu yang aslinya bukan 5 waktu, tapi 50 waktu. Menjadi 5 waktu karena itu Rasulullah meminta keringanan atas saran Nabi Musa. Jadi ketika Isra Mi'raj, Rasulullah diperintahkan melaksanakan sholat itu sehari semalam 50 waktu. Begitu Rasulullah turun ke bumi, lalu di langit ke-6, dicegat oleh Nabi Musa, ya Muhammad, umatku tidak akan kuat jika harus melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Menghadap kembali ke Allah, minta keringanan. Maka Rasul kembali lagi ke Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah, minta keringanan. Dan keringanan pun tidak langsung menjadi 5, Pak, jadi 40. Nah, ini saking apa? Saking inginnya Allah itu kita beribadah, banyak beribadah. Nah, lalu Nabi Muhammad turun lagi, dicegat lagi oleh Nabi Musa, ya Muhammad, 40 waktu masih berat, minta lagi keringanan. Nabi Muhammad berangkat lagi ke Sidratul Muntaha, minta keringanan. Jadi ringankan jadi 30. Tidak langsung jadi 5, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin manusia itu banyak ibadah. Turun lagi sama oleh Nabi Musa, masih berat 30, naik lagi, minta keringanan lagi jadi 20, turun lagi jadi 10, turun lagi jadi 5.
Nah, jika kembali kepada perintah asal, yaitu 50 waktu, dalam sehari 25 waktu, maka setiap saat, setiap waktu, kita harus melaksanakan sholat. Jadi ini ibrohnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini tidak ada tujuan lain selain hanya untuk sholat, dan sholat. Maka jangan pernah meninggalkan sholat, karena itu adalah satu-satunya tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Allah Subhanahu sangat murka ketika hambanya tidak mau melaksanakan sholat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul manan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maqsusu bi asrafil adyan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Jadi semua kita pasti akan mati. Kematian sebuah misteri, tapi pasti akan terjadi pada setiap diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan mendatangi seseorang. Tapi pertanyaannya bukan kapan kita mati, tapi dalam kondisi apa kita mati. Pertanyaannya bukan kapan kita mati, tapi sudah berapa banyak amal ibadah yang sudah kita lakukan yang bisa kita bawa untuk menghadapi kematian. Karena kita semua pasti akan mati. Kita semua pasti akan pulang. Karena rumah yang kita tinggali saat ini bukan rumah kita yang sebenarnya, Pak. Berapa lama kita bisa bertahan untuk tidak keluar rumah? Sehari kah, seminggu kah, sebulan kah, setahun kah? Mau tidak mau kita pasti akan keluar rumah. Tapi ketika kita sudah menempati rumah kita yang sebenarnya, yaitu kuburan, satu rumah yang hanya yaitu kuburan, maka sekali kita menempatinya, untuk selama-lamanya kita tidak akan pernah keluar rumah lagi. Dan pakaian yang kita pakai pun ini bukan pakaian kita yang sebenarnya. Berapa lama kita bisa bertahan untuk tidak mengganti pakaian kita? Ketika sudah kotor, ketika sudah bau, mau tidak mau pakaian kita harus kita ganti. Tapi ketika kita sudah memakai pakaian kita yang sebenarnya, yaitu kain kapan, satu pakaian yang tidak ada warnanya, tidak ada jahitannya, tidak ada coraknya, tidak ada modelnya, maka sekali kita memakainya, untuk selama-lamanya kita tidak akan menggantinya lagi. Karena itu adalah pakaian kita yang sebenarnya. Dan kuburan adalah rumah kita yang sebenarnya. Dan kita semua di sini pasti akan memakainya dan pasti akan menempatinya. Nah, oleh karenanya jangan pernah meninggalkan sholat, laksanakan sholat. Segeralah laksanakan sholat di belakang imam. Karena boleh jadi besok lusa orang-orang sudah berjamaah menyolati kita di depan imam. Ingat selalu bahwa dunia ini bukan tempat untuk kita tinggal, melainkan tempat untuk kita meninggal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ijal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa andir a'da'ana wa a'da'aka a'da'adin wa ali kalimataka ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.